Memang luar biasa nyali Bung Lubis ini. Rizik dan menantunya dibuat sampai ketakutan. Nah, yang penting kita nggak usah teriak-teriak revolusi akhlak ya teman-teman. Yang penting kita praktekkan itu akhlak. Apa ini? Lubis banci sosmed ya, terserah anda lah itu. Saya udah bilang, kalian kalau nggak mampu ngerosting si Bahar karena dia berlipstik, cantik gitu, pakai skincare, ya udah bilang ke saya nggak apa-apa. Saya tahu kok tujuan kalian itu mau ngomongin si Bahar yang skincarean, muka glowing, bibir merah, walaupun kadang kukunya kotor. Mohon maaf ya, mohon maaf. Bang, kapan pembukaan pendaftaran untuk dapat gelar Habib? Mau daftar nih? Gak tahu saya taunya lembaga TJ Express itu. Itu kalau itu tai itu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bang, kapan pembukaan pendaftaran untuk dapat gelar Habib? Mau daftar nih? Gak tahu saya taunya lembaga TJ Express itu. Itu kalau itu tai itu, ya. Bentar guys ya. Apa ini? Lubis banci sosmed ya, terserah anda lah itu. Saya udah bilang, kalian kalau nggak mampu ngerosting si Bahar karena dia berlipstik, cantik gitu, pakai skincare, ya udah bilang ke saya nggak apa-apa. Saya tahu kok tujuan kalian itu mau ngomongin si Bahar yang skincarean, muka glowing, bibir merah, walaupun kadang kukunya kotor. Mohon maaf ya, mohon maaf. Sindiran telak Bung Lubis kepada Rizik Syihab. Nah, yang penting kita nggak usah teriak-teriak revolusi akhlak ya teman-teman. Yang penting kita praktekkan itu akhlak. Ya, oke. Bang Hanif, saya masih tetap panggil abang walaupun sebaya dengan saya. Kalau tidak salah beda beberapa hari itu. Sekitar beliau lebih tua 1 minggu dari saya. Saya panggil abang. Ya. Tapi kalau si Bahar nggak tahu, enak banget ngomongin si Bahar. Maaf ya, Arya. Kalau anda saya susah banget ngomongnya Bang Bahar, Mas Bahar, susah saya. Jadi mohon maaf ya si Bahar ya. Si Bahar. Ya walaupun di situ saya lihat di tulisan ataupun di artikel Kiai Imaduddin di situ ketika saya baca ternyata Bang Hanif di situ membuat judul risalah ilmiah bantahan terhadap syubhat Imaduddin Utsman. Harusnya Kiai Imaduddin lah Bang Hanif ya. Kalau misal nggak mau mengakui kekiaiannya, Pak Imaduddin juga nggak apa-apa. Karena beliau itu lebih tua dari kita, ya. Begitu kurang lebihnya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Karena saya lihat judul Bang Hanif di situ risalah ilmiah apa sih? Jawaban terhadap syubhat Imaduddin Utsman. Itu silahkan lanjutlah kalian. Saya baca itu, saya ikuti, luar biasa, itu menambah wawasan keilmuan bagi kita ya. Karena secara ilmiah beliau Pak Rizik berkomentar tentang penentuan 1 Syawal. Saya pikir tentang masalah yang sekarang. Mulai terang benderang, sedikit demi sedikit terbuka semuanya. Bahar yang menghalalkan kontes burung lah, ya kan? Yang mengatakan menafikan keturunan Wali Songo lah, apalagi itu? Yang masalah angkasa pura lah, yang masalah apalagi? Lupa saya tuh, saking udah banyaknya nih si Bahar ini. Entah jigong segala macam lah gitu. Ternyata satu pun nggak ada yang dikomentari Pak Rizik tentang itu, ya. Nggak ada, satu pun nggak ada. Justru yang dia komentari di situ, dia angkat suara di situ adalah tentang penentuan 1 Syawal. Jadi di situ isinya dia kalau terkait 1 Syawal, dia nggak ikut ormas manapun segala macam, dia berijtihad sendiri dengan ilmu falak yang dia punya dan segala macam, dan tidak menganjurkan kepada pengikutnya supaya ngikut dia gitu. Cuma itu doang intinya, cuma itu doang. Lah, buktinya ini bisa bersuara, bisa berkomentar dengan masalah ataupun hiruk pikuk permasalahan yang skala nasional. Ini kan beberapa hari terakhir ini kan lagi ribut masalah 1 Syawal, ya. Ada yang mulai besok, ya. Ada yang mulai besok, kemudian ada yang hari Sabtu. Ormas ini hari Jumat, ormas ini hari ini, kemudian belum lagi dari Menteri Agama gitu kan, dan seterusnya. Jadi udah masalah nasional, viral. Lagi-lagi Rizik dibikin tak berkutik.
Pak Rizik muncul kok, muncul, bersuara kok. Dia katakan begini, nggak ditangkap kok, nggak melanggar syarat itu kok, bebas bersyarat kok, nggak melanggar kan? Nah, pertanyaan saya Pak Rizik, kenapa Anda tidak muncul mengomentari masalah yang lagi viral sekarang, yang menjadi masalah ini perbincangan skala nasional loh, yang Angkasa Pura lah itu sampai masuk ke TV One, ya kan? Kemudian yang masalah si Bahar minta bongkar makam Nabi lah. Kenapa Anda tidak muncul? Kaget saya barusan gini guys, saya kok hitam gitu kan? Ternyata buku saya hitam karena spidol. Nah, kenapa Anda tidak muncul? Buktinya masalah lain Anda bisa muncul, Anda bisa memberikan komentar, dan setelah itu saya nggak ada mendengar berita oh Rizik Syihab ditangkap karena berkomentar sedangkan ia masih bebas bersyarat mengomentari masalah 1 Syawal. Nggak ada. Atau pentolan ex-FPI begini, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Makanya saya bilang, betul Anda masih bebas bersyarat, masih sangat ketat, tapi ketat dalam hal apa omongan Anda yang dijaga itu? Ya jangan ujaran kebencian, jangan menghina mencaci maki, intinya jangan membuat pelanggaran hukum lah. Mengomentari si Bahar itu bukan pelanggaran hukum, bukan. Kalau mengomentari si Bahar yang mengatakan bongkar makam Nabi lah, inilah itulah segala macam, harusnya saya udah masuk. YouTuber lain udah masuk, udah puluhan bahkan mungkin ratusan orang yang mereaksi tersebut, baik YouTuber maupun tokoh maupun aktivis, pegiat medsos, apapun itu, udah ratusan orang kok yang mengomentari, satu pun nggak ada yang ditangkap. Anda kenapa takut? Ayolah. Rizik makin terpojok, tak berkutik. Harusnya yang netral lah ya, yang netral, yang adil, itu kan yang selama ini kita gaungkan. Saya sebut kita lah karena waktu itu saya masih ada di kelompok itu kan. Kita ingin keadilan di negeri ini, Islam itu agama yang adil, dan seterusnya. Otomatis kan keadilan tersebut konteksnya umum dong, bukan keadilan kepada pihak lawan kita aja dong. Ya, dalam segala hal. Patokan kita kan Rasulullah, uswatun hasanah dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan. Rasulullah itu modal dan model untuk ditiru, dicontoh. Kenapa Allah utus Nabi ke kalangan kita dari kalangan manusia, bukan dari kalangan malaikat nabinya? Karena untuk kita tiru. Dalam hal apapun Rasulullah itu contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu kan dalil kita selama ini, apapun ormasnya, apapun mazhabnya, kita sama di situ semua. Rizik tak berani komentari si Bahar, kata Bung Lubis. Ya, sama di situ. Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal kepemimpinan, termasuk dalam hal menegakkan keadilan. Saya masih ingat waktu Pak Rizik masih di Saudi, ya, masih di Saudi Arabia, masih di Makkatul Mukarramah. Dari situlah Bang Hanif mulai muncul, memimpin orasi-orasi, aksi-aksi, naik di mobil komando, menggantikan orang tua ataupun mertua beliau. Luar biasa. Saya waktu itu sampai kaget gitu kan, pas dengar, saya tonton video, cuman kan dari jauh yang ngerekam, upload ke YouTube. Hah? Habib Rizik sudah pulang? Karena sama persis suaranya, intonasinya, Masya Allah, luar biasa. Dan yang disampaikan Bang Habib di situ adalah, kita cuma nuntut keadilan, saudara. Islam yang selama ini difitnah, dikatakan radikal, dikatakan teroris, luar biasa fitnah terhadap Islam. Akan tetapi dalam hal keadilan, Islam itu sangat adil, tidak seperti yang mereka fitnahkan, teroris lah, radikal lah. Tidak seperti itu, saudara. Kurang lebihnya kayak gitu orasi Bang Hanif. Dan itu dicontohkan, saudara, oleh Nabi kita tercinta, Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru dibawa riwayat, ya, riwayat yang tentang lau anna Fatimah binti Muhammadin syaraqat laqata'tu yadaha. Abang Hanif yang ngomong itu, tentu masih ingat, Bang Hanif masih ingat itu. Saya dengar itu. Nah, kata Nabi dalam riwayat yang dibawakan Bang Hanif tersebut, jangankan Fatimah putri mereka, petinggi-petinggi Quraisy tersebut yang mencuri, yang melakukan pelanggaran tersebut, karena ketika itu ada nama Fatimah juga.
melakukan pelanggaran, kemudian mereka minta dispensasi ke Nabi, minta keringanan hukum supaya jangan dihukum, ya, jangan dihukum, jangan dipotong tangannya, nanti mau taruh di mana muka mereka, mereka ini tokoh orang-orang besar, gitu. Jadi begitulah hukum-hukum terdahulu. Kalau pelaku kriminal itu, pelanggaran hukum itu dilakukan oleh orang-orang besar, para pembesar, maka hukumnya tumpul. Tapi kalau dilakukan rakyat kecil, hukumnya tajam. Ya ampun, ternyata begini ceritanya ya. Nah, kemudian dikatakan sama Nabi, jangankan Fatimah putri kalian, law anna Fatimah binti Muhammadin syaraqat laqata'tu yadaha, kata Nabi. Jangankan Fatimah putri kalian, seandainya Fatimah putri Muhammad, putriku, kata Nabi, melakukan pelanggaran tersebut, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, laqata'tu yadaha, saya yang akan potong tangannya, kata Nabi. Jadi bukan cuma dari kelompok, kalau itu salah, bukan cuma dari kelompok, darah dagingnya Nabi, buah hati, belahan jiwanya Nabi, kalau salah eksekusi. Itulah adilnya Islam. Bukankah di situ di kelompok itu banyak para ulama? Ulama itu warasatul anbiya. Bukankah di situ banyak yang mengklaim sebagai anak cucu keturunan Nabi? Dapat 2 loh. Ulama cuma dapat 1, warasatul anbiya. Tapi kalau ulamanya dari kalangan zuriyah Nabi dapat 2, mewarisi ilmu, mewarisi darah, nasab. Tapi kenapa tidak adil? Jadi saya cuma pengen itu doang. Ya. Dalam hal ini, yang lain-lain masih ada nanti, pelan-pelan ya. Rizik diam 1000 bahasa. Nah, kenapa tidak bersuara dalam hal itu? Kenapa? Ada apa? Ya, ini baru yang saya soroti baru 1. Ya, imam besarnya lah. Itu sebenarnya sudah merangkap ke yang lain-lain. Kan di sana banyak ulama kok, banyak ustadz, banyak kiai, banyak gus, banyak habib. Ya, harusnya bermunculan lah kalian menegur si Bahar. Saya nggak bilang keroyok si Bahar, enggak, menegur. Kalian nggak mau melaporkannya secara jalur hukum, nggak apa. Setidaknya kalian memunculkan apa? Pernyataan sikap. Gitu. Selama ini kan kalau ada pernyataan-pernyataan begitu, Dewan Pimpinan Pusat Ormas ini menyatakan terkait pernyataan sini yang mengatakan ini begini-begini, kami menolak itu, kami mengecam keras. Begitu kan? Ternyata dari kelompok sebelah tidak ada yang berani menegur Bahar Smith. Ini kok semuanya bungkam. Udah berapa puluh tahun dibangun itu perjuangan, masa rusak susu sebelanga gara-gara nila setitik. Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Kalau perjuangannya benar-benar perjuangan, tapi kalau yang sepanci itu isinya nila semua, ya nggak ada rusak-rusaknya, emang rusak. Coba itu kontes burung ya, kontes burung, pakai uang daftar ada hadiah, kata si Bahar itu nggak haram, itu nggak judi, kalian diam ya. Kemudian kalau masalah nisbat daripada nasab anak hasil zina, itu oke lah, saya nggak menuntut kalian untuk berbicara. Kenapa? Karena itu masih ada pendapat ulama, masih ada ikhtilaf, masih ada khilafiyah di situ, walaupun itu pendapat yang paling lemah ya, walaupun itu pendapat yang paling lemah, tapi oke lah ya, walaupun itu pendapat yang paling lemah. Biasanya kan kalau merumuskan suatu hukum fikih tentang ini halal apa haram, ini apa, ini boleh apa enggak, segala macam, yang dikedepankan kan pendapat mayoritas biasanya, kecuali itu pendapat satu-satunya, nggak ada pendapat lain. Oke, ini banyak kok pendapat lain yang mayoritas lebih kuat, nggak dipakai, yang dipakai yang lemah. Ada apa? Oke lah, saya nggak menuntut kalian dalam masalah itu. Yang kata si Bahar, kalau misal ada perempuan hamil di luar nikah, diperkosa oleh 4-5 orang atau lebih dan seterusnya, kemudian hamil, maka dinikahi oleh laki-laki, maksudnya laki-laki lain. Kalau si laki-laki itu masih sempat merawat kandungan 6 bulan ke atas, maka dia sah menjadi bapaknya, sah nasabnya dinisbatkan kepada laki-laki itu. Ya betul, pendapat itu ada, tapi setahu saya itu pendapat paling lemah. Kenapa nggak mengedepankan pendapat yang mayoritas, yang jumhur? Kenapa pakai yang paling lemah? Gitu. Oke lah, saya nggak menuntut kalian. Yang kontes burung jelas-jelas ya, itu setahu saya tidak ada khilaf bainal ulama. Setahu saya tidak ada masalah kontes burung pakai uang daftar ada hadiah. Setahu saya nggak ada khilaf. Indonesia tanah air beta.
pusaka